Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berada lagi dalam Kamu. Karena kami sudah memuji mengagungkan kebesaran-Mu. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh berada lagi sebagaimana kami ada. Ini adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak pada surga. Karena tadinya kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami sudah naik di hadapan hadirat-Mu. Kami seraya menunjukkan puji syukur, terima kasih kepadamu. Tibalah saja kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan pada pagi hari ini. Engkau sudah pakai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar supaya dia boleh berkata-kata sebentar menurut kehendak dan kemauan dari Engkau Bapa. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada ayat-ayat ini kami Tuhan tahu, pada ayat-ayat ini kami banyak bergumulan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin, kami percaya Engkau dapat menolong kehidupan kami Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami pada siang hari ini, kami akan mendatangkan korban persembahan yang pertama. Engkau telah tidur dari tempat yang hati ini. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau nama yang dipuja. Saudara boleh bilang haleluya? Kita boleh datang lagi berkumpul di gereja ini beribadah, tapi ibadahnya singkat, tak ada puji-pujian karena di PPE waktunya. Saudara-saudara tahu orang itu ada beberapa yang dimakamkan karena COVID, antara lainnya sebelah situ. Anak Teman, siapa? Oh, iya,
keterangan. Saudara-saudara, jadi kita bersyukur karena Tuhan menolong kita. Saya selalu berdoa, baik pagi, malam, saudara-saudara, saya selalu berdoa, Tuhan tolong kami, supaya Tuhan melepaskan kami dari bahaya itu. Saudara-saudara, walaupun kita mengalami kedukaan, tetapi saudara-saudara, yang meninggal itu bukan karena COVID, memang karena ada penyakit keturunan, saudara-saudara, yakni gula, lalu kondisi yang berat. Ada beberapa yang dia alami. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur karena tadi malam tadi malam kami beribadah, saya lihat jenazahnya, dia senyum, saudara-saudara. Wajahnya sangat bersukaria, saudara-saudara, dia senyum. Dia berkomunikasi, dia DP anak. Tetapi saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, memang saatnya tiba. Saudara-saudara, ada orang yang meninggal dengan wajah yang parah, tetapi kasih kita ini dengan wajah yang tenang. Katanya dia habis telepon kepada kakaknya di Belang, jadi istri bapak dia sudah saudara. Saudara-saudara, itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita akan membaca kitab Rut. Sebenarnya saya mau mulai dari kitab pasal 2, tetapi mari kita membaca pasal 1. Kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai 22, dan saya akan mengambil beberapa bagian di sini. Mari kita berdiri, kita membaca. Saya membaca ayat 7, 8 dan 14 sampai 18. Kita baca ayat 7, 8. Sama-sama baca. Rut pasal 1 ayat 7, 8. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada. Terima kasih, silakan. Saudara-saudara, ini adalah satu cerita di mana seorang bapak, ibu, dan dua anak laki-lakinya, Elimelek dan Naomi, bersama dua anak laki-lakinya pergi ke Moab. Saudara-saudara, karena anak-anak laki-laki pergi dalam keadaan masih bujangan, maka di Moab mereka tiba saatnya untuk menikah, dan mereka masing-masing mengambil seorang wanita Moab untuk menjadi istri. Saudara-saudara, yang seorang mengambil Naomi dan seorang mengambil Orpa. Saudara-saudara, ini adalah suatu cerita yang luar biasa. Saudara-saudara, mari kita membaca, saudara-saudara, 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diberikan oleh inspirasi atau diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, semua tulisan yang dianugerahkan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1 adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Semuanya mempunyai hal-hal yang penting dan baik untuk kita pelajari. Boleh bilang haleluya? Sampai kepada silsilah orang-orang sampai kepada keturunan Esau ditulis, saudara-saudara. Dan kalau saudara membaca dengan teliti sampai kepada keturunan Nuh, keturunan yang lain ditulis. Mengapa, saudara-saudara? Karena ternyata bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang takut Tuhan, tetapi karena mereka melenceng dari kebenaran, maka akhirnya mereka menjadi kafir. Saudara-saudara, perlu kita pelajari. Kemudian datanglah suatu keluarga yang luar biasa. Abraham punya anak-anak, saudara-saudara, tetapi cuma satu yang menjadi teladan, saudara-saudara, yakni Ishak. Saudara-saudara, Ishak punya kakak, punya saudara-saudara yang lain. Dan kemudian Ishak punya dua anak, cuma satu yang menjadi teladan, Yakub, saudara-saudara. Kemudian Yakub punya 13 anak, satu hilang, saudara-saudara. Dan saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, hal itu penting untuk kita pelajari, saudara-saudara. Dan dari 12 anak ini, saudara, datanglah Israel. Dan tahukah saudara, Israel itu begitu banyak yang hilang. Boleh bilang haleluya? Mengapa? Ketika mereka setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. Memberkati mereka dengan luar biasa. Segala musuh dikalahkan, pekerjaan dibuka, berkat-berkat dianugerahkan. Saudara-saudara, tetapi ketika mereka melawan firman Allah, Tuhan membiarkan mereka. Saudara-saudara, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Dan tahukah saudara, ketika hal itu terjadi, saudara-saudara, maka ini, saudara-saudara, adalah kondisi yang luar biasa. Mari kita membaca Matius pasal 1. Mulai ayat 2. Abraham memperanakan Ishak. Ishak punya kakak dan saudara-saudara yang lain. Ishak memperanakan Yakub. Yakub mempunyai kakak. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Satu orang sudah saya katakan tadi hilang. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Tahukah saudara, Tamar ini adalah seorang wanita yang katakanlah dari negeri seberang. Tahukah saudara mengapa nama itu disebutkan? Dari silsilah Yesus cuma 4 nama perempuan yang ditulis. Tahukah saudara bahwa Tamar itu seorang wanita dari negeri seberang, saudara-saudara? Tetapi dia sebenarnya adalah wanita yang benar dan dia dianugerahkan Tuhan hal yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa ternyata dalam keturunan orang Israel bukan cuma orang-orang yang punya keturunan langsung yang mendapat anugerah, melainkan dari bangsa-bangsa lain. Mari kita membaca juga, saudara-saudara. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, memperanakan Salmon, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, saudara-saudara, ada Rahab. Rahab kita sudah tahu adalah seorang janda dan dari wanita suku Moab. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa suku Moab ini adalah salah satu suku yang Tuhan marah?
Tetapi saudara-saudara, anugerah Tuhan ternyata sangat besar dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau benar-benar kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, walaupun nenek moyang kita dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kita, Tuhan marah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan dinyatakan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita melihat ada dua perempuan Moab yang ikut dengan Naomi karena suami-suami mereka sudah meninggal. Saudara-saudara, yang satu bernama Rahab, bukan Rahab, yang satu bernama Naomi, yang satu bernama Orfa. Saudara-saudara, mari kita membaca, saudara-saudara, ayatnya yang berikut. Saya baca terus ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Si Rut suruh orang pulang karena DP anak-anak sok meninggal, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsa. Ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan menjadikan suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepadaku. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Ini Naomi mengalami hal yang pahit karena dia meninggalkan Bethlehem bersama suami dan anak-anaknya dan meninggalkan rumah roti. Tahukah saudara, Bethlehem itu artinya rumah roti? Dan ketika mereka meninggalkan itu, Naomi kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tetapi akhirnya Tuhan juga berkemurahan karena iman. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut berpaut padanya. Orpa, saudara-saudara, salah seorang anak menantunya menciumnya lalu minta diri, dia mau pulang ke keluarga. Tetapi Rut tetap tinggal. Mari kita membaca. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, telah pulang anak ipar kepada bangsanya dan Allahnya. Ingat baik-baik, Rut punya bangsa dan Allahnya sendiri. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, tetapi pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara-saudara, ini Rut bilang kepada Naomi, kepada Esther, Naomi bilang kepada Esther, kepada Rut, saudara-saudara, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara-saudara, ini adalah dorongan supaya Rut ini pulang kepada bangsanya. Saudara-saudara, bukankah kita juga sering mengalami hal seperti itu? Tetapi berbahagialah kalau kita setia seperti Rut. Saudara boleh bilang haleluya? Berbahagialah kalau kita setia seperti orang yang baru meninggal itu. Saudara-saudara, saya bersyukur karena Tuhan telah memanggil dia dan melepaskan dia dari segala pergumulan hidup. Saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan iman. Bangsamu, dia orang Moab, tapi dia bilang
bangsamu, bangsa Israel adalah bangsa. Allahmu adalah Yehova, adalah Allah. Allah orangmu adalah Allah mereka adalah dewa-dewa yang luar biasa, saudara-saudara, yang digambarkan dalam bentuk patung-patung, saudara, dan dalam digambarkan secara luar biasa. Tetapi ingat baik-baik, Allah orang Israel tidak pernah digambarkan. Boleh bilang haleluya? Tidak pernah ada satu patung pun yang digambarkan tentang Allah orang Israel. Saudara-saudara, kami pernah ke Bali. Tahukah saudara, ketika saudara ke Bali, saudara akan menemukan begitu banyak patung. Di mana-mana ada patung. Patung, segala kesenian menjadi luar biasa. Karena itu menyangkut soal keyakinan. Tetapi kalau saudara datang ke Minahasa, Pak, sudah cuma orang Roma Katolik yang bikin patung-patung. Itu orang Neanda. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itu adalah gambaran bahwa kita bukanlah orang yang hidup di dalam daerah lingkaran kebudayaan material. Kita orang-orang Kristen hidup dalam daerah lingkaran kebudayaan rohani. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Itulah sebabnya mengapa saya harus berkata begitu. Kalau orang hidup dalam lingkaran budaya material, maka benda-benda itulah yang menjadi pegangan, yang menjadi kebanggaan hidup. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam lingkungan budaya rohania, maka keyakinan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, benda-benda dan hal-hal lain sungguh luar biasa. Tetapi ada yang luar biasa, lebih luar biasa daripada itu adalah keyakinan, saudara-saudara. Keyakinan dalam hal ini keyakinan yang benar yang kita dengar dari firman Allah, dan itu diungkapkan dari kitab Perjanjian Lama. Ingat baik-baik saudara-saudara, di Perjanjian Lama patung-patung, benda-benda sembahan sudah luar biasa, apalagi pada zaman modern sekarang. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Saya sebagai contoh, saudara, kalau saudara pergi ke Bali, luar biasa tuh segala macam ornamen-ornamen, tuh patung-patung luar biasa. Itu menyangkut soal keyakinan, saudara-saudara. Karena dari roh itu, saudara-saudara, keluar gambaran-gambaran kehidupan mereka. Tetapi dari roh kita yang bebas, saudara, kita tidak terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Boleh bilang haleluya? Kita justru bersyukur karena Tuhan membebaskan kita dari hal-hal yang seperti itu. Mari saudara-saudara, kita pilih ke arah mana yang kita mau jalan. Mari kita pilih dengan benar, karena anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memberi kita pilihan, saudara-saudara. Bebas kita memilih, saudara-saudara. Sama dengan Rut dan Orfa. Pulanglah ke negeri, rumah orang tuamu, rumah saudara-saudaramu, rumah Allahmu dan segala macam, saudara-saudara. Pulanglah. Aku mau pulang ke rumahku sendiri, kata Rut. Kata Naomi. Tetapi Orfa pulang. Tetapi Rut berkata, saudara-saudara, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Ingat baik-baik saudara-saudara. Bagi seorang Rut, Naomi bukanlah sesuatu yang besar untuk
menjadi andalan. Kalau orang mau ikut orang itu mesti orang yang besar. Boleh bilang haleluya? Orang kaya yang baik hati dan punya banyak hal yang bisa menjadi jaminan bagi hidup kita, saudara-saudara. Tetapi Ruth ini pulang bersama dengan Naomi. Sedangkan Ruth ini orang yang miskin, semua hartanya sudah dijual. Mau jadi apa lagi, saudara-saudara? Tetapi apa yang dia bilang, bangsamu itulah bangsaku, dan Allahmu itulah Allah. Itulah jaminan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh berkata demikian. Saudara-saudara, terus terang saja pada masa-masa seperti ini, benar-benar kita hanya harus berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allah. Saudara-saudara, mari kita di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan engkau daripadaku selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara-saudara, ketika Naomi lihat Ruth memang keras mau ikut dia, saudara-saudara, maka akhirnya dia berhenti bicara. Saudara-saudara, mari kita bersikap seperti Ruth ini, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, Naomi yang berhenti bicara tetapi tetap berdoa. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Selalu berdoa untuk orang yang bernama Ruth. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, saya membaca Roma 11. Roma 11 ayat 11 sampai 24. Maka aku berkata, apakah mereka tersandung? Mereka itu siapa? Orang Yahudi. Dan harus jatuh, sekali-kali tidak. Tetapi oleh kesalahan mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain, supaya mereka cemburu. Sekarang, jika kesalahan mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa kafir, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa kafir. Disebut bangsa-bangsa bukan Yahudi, tapi sebenarnya bangsa-bangsa kafir. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Ini Paulus berkata, aku rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Aku menganggap hal ini kemuliaan pelayananku, yaitu jikalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa dari mereka. Sebab jika penolakan kepada mereka berarti pendamaian bagi dunia. Saudara-saudara, penolakan kepada bangsa Israel adalah pendamaian bagi dunia. Kalau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang harus jadi orang Yahudi. Tetapi mereka menolak Yesus dan kita mendapat anugerah yang besar. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Orang mesti kalau perayaan Paskah, orang mesti pergi di Israel. Orang mesti di Israel kalau mereka menerima Yesus. Tapi karena mereka menolak, maka kita mendapat anugerah Tuhan. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Kalau mereka menerima Yesus, itu artinya mereka hidup dari antara orang mati. Boleh bilang haleluya? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akan adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Kalau roti sulung adalah kudus, saudara-saudara, kalau orang membuat roti, maka
bagian pertama itu disebut roti sulung, saudara. Maka seluruh adonannya kudus, dan jikalau akarnya kudus, akar, batang, cabang, daun, dan buah. Kalau akarnya kudus, maka semuanya kudus. Boleh bilang haleluya? Tahukah kita bahwa akar kita siapa? Batangnya siapa? Saudara-saudara. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu menjadi tunas zaitun liar untuk dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Pohon zaitun yang asli, saudara-saudara, ada yang tidak berbuah cabang-cabang. Maka cabang-cabang yang tidak berbuah itu dipatahkan, lalu pada batang itu distekkan. Ambil dari stekan pohon zaitun liar, lalu di stek di situ, bukan dicangkok, di stek di situ, saudara-saudara. Dan dia bertumbuh menjadi cabang, dan pohon zaitun, stekan dari pohon zaitun liar itulah yang berbuah banyak. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipetahkan supaya aku dicangkokkan sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Jadi orang tegak tercacat karena iman. Orang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, kita memang harus percaya. Boleh bilang haleluya? Percaya dalam bahasa Greka adalah iman yang hidup. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Itu sebabnya jangan kita sombong menjadi orang Kristen, saudara-saudara. Kristen berarti anak-anak Kristus, pengikut Kristus, saudara-saudara. Haleluya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sedang cabang asli Tuhan yang tak sayang kasih keluar. Apalagi kita yang cuma cabang stekan. Kalau orangnya dapat buah, Tuhan bisa keluar. Saudara boleh bilang amin? Tetapi kalau orang berbuah, Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan pertolongan dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebab perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan Allah, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahan itu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Sebaliknya kamu pun akan dipotong juga. Saudara-saudara, kalau orang tidak tetap dalam kemurahan Allah, Tuhan akan potong. Boleh bilang haleluya? Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika ini adalah perbuatan. Mereka orang Yahudi akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Ada saatnya, saudara-saudara, Musa dan Elia akan turun ke bumi dan memberitakan Injil di Yerusalem, dan bangsa itu akan datang dan percaya akan anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Sebab jikalau kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Kita ada cabang-cabang dari pohon zaitun liar yang dicangkokkan pada batang yang asli. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara. Terlebih lagi mereka yang adalah cabang-cabang asli akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Boleh bilang amin?
Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, kalau kita adalah bangsa yang kafir, saudara-saudara, tapi dicampurkan ke dalam batang yang asli, saudara-saudara, sehingga menjadi begitu banyak. Ingat baik-baik, kekristenan adalah kelompok agama yang terbesar di dunia. Saya mau beritahu saudara-saudara, ini adalah berkat Tuhan, tidak ada cerita lain. Apalagi mereka yang tadinya dari cabang asli yang dicabut ini, saudara-saudara, kalau mereka percaya kepada Injil, maka mereka akan dicacahkan kembali kepada batang asli itu. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari saya membaca Matius 15. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tentang perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Tahukah saudara, kalau kita membaca peta, mari kita membaca peta. Melihat peta. Peta pembagian Kanaan, saudara-saudara. Kanaan itu adalah di sini petanya. Boleh lihat? Saudara lihat petanya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dengar saya baca. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus tidak pernah keluar Yahudi atau Israel selain daripada apa yang dia kerjakan, datang ke daerah Tirus dan Sidon. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan roh jahat." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi mengikuti aku mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Tetapi dia menjawab dan berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari antara umat Israel." Yesus pertama kali datang hanya untuk khusus untuk orang Israel. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama ada bangsa-bangsa yang beriman juga, sehingga anugerah kepada orang Israel juga bagian mereka, seperti Rut ini. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Nah. Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tetapi dia menjawab, "Tidak patut mengambil roti
yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Jadi sudah 2 kali penolakan. Penolakan pertama, aku untuk orang Yahudi. Kedua, tidak patut ambil roti dari meja tuannya dan kasih kepada anjing. Itu penghinaan, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Tetapi kata perempuan itu, saudara-saudara dengar baik-baik, benar Tuhan, namun anjing-anjing kecil itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak ada orang makan roti lalu yang ada ciri dari remah-remah. Boleh bilang haleluya? Dan dia berkata dengan rendah hati, benar Tuhan, tapi anjing-anjing itu makan remah-remah. Biar cuma remah-remah, tetapi tetap roti. Dan ingat baik-baik saudara-saudara, ini firman Allah. Dan biar cuma remah-remah, kita tetap makan roti. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan kalau saya boleh mengingat-ingat akan apa yang Tuhan ajarkan, saudara-saudara. Lalu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Maka kata Yesus kepadanya, hai ibu, besarlah iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara, memang tidak ada orang-orang Yahudi yang dikatakan besar iman. Cuma 2 orang yang disebutkan, tapi bukan orang Yahudi. Satu perwira dan satu ini wanita dari Kanaan itu, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Maka walaupun orang cuma makan remah-remah roti, tetapi kalau orang setia dan kita orang percaya, maka iman kita besar di hadapan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, karena anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, mari saya membaca ayat yang terakhir. Saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia atau Yesus telah ada dalam dunia. Dunia dia Tuhan yang bikin, Yesus yang bikin, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyanya. Siapa milik kepunyanya? Orang Yahudi, orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Orang Israel menolak dia. Tetapi semua orang yang menerimanya, kepada mereka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Boleh bilang haleluya? Kepada mereka yang menerimanya diberi kuasa. Saudara-saudara, ingat baik-baik, diberi eksusia supaya kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, ini adalah suatu pernyataan dari Yesus sendiri. Saudara-saudara, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya artinya iman yang hidup, iman yang berkembang, iman yang tumbuh. Saudara-saudara, ingat baik-baik, bukan cuma sekedar iman yang biasa. Saudara-saudara, sebab dalam Alkitab dijelaskan iman-iman yang biasa itu artinya kecil dan mati. Tapi percaya itu artinya iman yang hidup, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita aman, terlindung dalam Tuhan dan tinggal dalam anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, karena apa yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Sebenarnya saya mau khotbah pasal 2, tetapi setelah saya lihat catatan pasal 1, maka akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengkhotbahkan pasal 1 itu lebih dahulu. Saudara-saudara, mari kita menjadi seperti Rut, orang yang tadinya bangsa kafir, tapi berkata kepada mama mertuanya, saudara-saudara, di mana engkau mati, aku di sana mati. Tuhan
Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allah. Boleh bilang haleluya? Itu pernyataan iman yang luar biasa, saudara-saudara. Dan kita telah mendengar bahwa Alkitab berkata, besarlah imanmu, hai ibu. Kata Yesus kepada wanita Kanaan itu, besarlah iman. Maka jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang engkau percaya. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita, dan mari kita mau menerima Dia dan mengikuti jalan Dia, dan kita akan sampai di surga. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia. firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa, membimbing kami Bapa ke arah-Mu yang lebih sempurna. Jadikan kami Bapa hamba-Mu yang setia, seperti Ruth, seperti perempuan Kanaan yang begitu dahsyat imannya, begitu luar biasa Bapa imannya, yang hanya memegang sungguh-sungguh kepada-Mu Bapa. Apapun yang
jawaban hanya dalam Engkau Bapa ada kesuksesan dalam hidup ini. Oleh dan sebab itu Bapa, seberapa kami yang hadir Bapa, tuntunlah kami selalu untuk kami setia taat kepada-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Kadang-kadang juga kami jatuh, namun kami percaya Tuhan, di saat kami jatuh bangun, Engkau selalu setia menolong kami, Engkau selalu membawa kami ke arah-Mu yang lebih sempurna. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, memberkati hamba firman-Mu yang selalu setia mengajar kami, menuntun kami Bapa, agar iman kami semakin dewasa hari lepas hari. Karena kami percaya hanya iman yang membuat kami kuat, hanya dengan iman kami bisa menanggung masalah yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, memberkati kehidupan hamba-Mu Bapak Gembala Ibu Rahadi beserta anak-anak, anak mantu, bahkan cucu-cucu mereka Tuhan, agar dengan pasukan mereka surga kemanapun mereka pergi dan melangkah. Kami percaya kuasa-Mu selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua jemaat yang ada, baik bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan sampai anak sekolah ini. Bapak, ikat kami dalam tali kasih-Mu, sehingga kami selalu bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bawa kami selalu Tuhan untuk lebih dekat, lebih peka mendengar suara-Mu. Luruskan hati kepikiran kami, agar firman-Mu selalu ada dalam hati kami dan dekat dalam mulut bibir kami, untuk kami selalu berkatakan dan melakukan firman-Mu itu siang dan malam, sehingga kami bertindak hati-hati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Memberkati Tuhan seluruh tugas dan pekerjaan kami anak-anak Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.